kasih Samsul Milad dan Syauqi untuk makalahnya dan juga kawan-kawan Ilham Musyadi ya, tadi ada Dimaski dan lain-lain, Kafa untuk diskusinya. Zaki Mubarak tidak hadir ya selaku pemakalah ya. Iya Pak. Jadi nanti Pembuatan tolong Zaki iya, Pak. Mubarak presentasi di kelompok lain ya. Karena bagi mahasiswa hukum presentasi adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, ya kan? Jadi presentasi itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya yang penting adalah yang mewakili, saya nggak perlu hadir, nggak bisa begitu. Artinya tetap wajib ya. Jadi diganti di kelompok lain. Di kodok ya. Oke, saya kira itu dan juga pembahasan tadi cukup menarik dan cukup sengit sepertinya ini ya. Saya tidak akan mengatakan yang benar mana, yang salah mana. Itu silahkan aja lah, dinamika berpikir mahasiswa itu menurut saya bebas aja lah kita nggak perlu berpikir mana yang benar mana yang salah. Yang salah itu yang tidak berpikir gitu kan, enggak. Bagi mahasiswa itu mau mikir aja udah benar gitu loh ya kan, mau mikirnya kayak apa ya terserah. Kalau saya sih gitu ya, kalau saya sih, saya pribadi begitu. Mahasiswa itu mau nanya itu udah bagus ya, mau pertanyaannya kayak apa ya nggak masalah. Yang nggak bagus tuh yang diem aja, jadi jangan kayak pemeran figuran itu di kelas itu kan. Ya kan diem aja, diem sampai sampai lulus aja, dosen nggak tahu itu namanya siapa gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya ingin di apa ya. Yang pertama, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, manusia itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya keinginan. Jadi manusia itu mau kaya apapun ya, dia tidak akan pernah tidak memiliki keinginan. Sekarang misalnya Syauqi masih kuliah, pengen lulus. Ntar udah lulus pengen kerja, udah kerja pengen nikah, udah nikah pengen punya anak, udah punya anak pengen nikah lagi. Ah, itu kan. Pengen nambah Ustaz. Ah, ya, Nambah ya. iya kan, bukan pengen nambah anak tapi nambah istri, itu yang repot ya kan. Nambah anak dari istri yang lain. Nah, ini yang masalah ini kan. Yang masalah lagi adalah belum belum nikah udah pengen punya istri dua ya, satu aja belum. Nah, ini pusing nih. Jadi manusia itu nggak akan pernah lepas dari keinginan-keinginan. Tapi keinginan itu justru menunjukkan kita itu manusia yang nggak pernah sempurna. Jadi kan bukti ketidaksempurnaan meskipun kita sudah dengan Tuhan. Kalau Tuhan ya sudah tidak memiliki keinginan apa-apa. Jadi kalau punya keinginan itu bagus, itu bukti ketidaksempurnaan kita sebagai makhluk. Nah, tetapi problemnya dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana keinginan itu ya tidak menjadikan kita itu memiliki perilaku yang buruk. Jadi kan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, manusia itu perilakunya ditentukan oleh keinginannya. Anda ingin pintar ya belajar, Anda ingin kaya ya bekerja, Anda ingin mendapatkan pacar ya PDKT ya kan, berusaha ya, itu kan keinginan, itu menentukan perilaku. Ya apapun istilahnya, baik itu etika, moral, akhlak, adab, saya tidak mau dulu memperdebatkan soal teknis ini ya, takut nanti mempengaruhi makna soalnya. Tetapi yang jelas apapun istilahnya, anggaplah manusia baik lah. Jadi manusia baik dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah orang yang memiliki keinginan yang baik. Jadi bagaimana pendidikan itu bertugas membangun satu keinginan yang baik di dalam jiwa peserta didik. Tetapi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, manusia itu selalu berdebat di dalam dirinya terhadap dua keinginan. Satu keinginan jasmani, dua keinginan rohani. Keinginan jasmani itu apa? Misalnya makan, minum, males-malesan, ya, melakukan hubungan biologis dan lain-lain. Keinginan rohani kita ingin belajar, beribadah, itu pasti ada selalu tarik-menarik antara dua keinginan itu. Samsul Milad di satu sisi pengen ngopi,
pengen main, di satu sisi pengen ngaji, pengen murojaah, itu pasti ada perdebatan dua hal itu. Nah, mana yang lebih dominan, itulah yang menentukan akhlak kita, itulah yang menentukan moralitas kita. Kalau kita lebih dominan kepada keinginan rohani, kemungkinan besar moralitas kita itu lebih baik dibandingkan orang lain. Kalau yang lebih dominan adalah keinginan jasmani, kemungkinan besar kita moralitasnya lebih buruk dari yang lain. Jadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, tugas pendidikan adalah menyeimbangkan dua keinginan itu. Bagaimana antara keinginan jasmani, nafsiyah, dengan keinginan rohani, ya, rohaniah, spiritual, itu seimbang. Jangan kita ini terlalu dominan terhadap keinginan jasmani, tapi melupakan keinginan rohani di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita. Tapi juga jangan terlalu rohani, ya kan? Maunya ngaji, puas, kan, bukannya jadi nabi mati. Tugas pendidikan itu mampu membangun sebuah keseimbangan antara keinginan rohani dan jasmani. Bagaimana kita sebagai manusia tidak terlalu material, ya, karena kalau terlalu jasmani material ya itu jadi kapitalistik yang Anda bahas tadi. Jadi kan kapitalistik itu sebetulnya suatu sistem yang memuja keinginan jasmani, itu yang menjadi salah, ya. Mengapa Islam menolak kapitalisme? Karena kapitalisme adalah satu faham dalam pandangan saya yang sangat memuja keinginan jasmani, keinginan materi, ya. Bagaimana manusia itu dimanjakan, difasilitasi, ya, untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, padahal manusia itu rohani. Maka di dunia kapitalisme, ya, cinta, pendidikan, ya, yang seharusnya memiliki unsur rohani menjadi materi semua, ya kan? Menjadi jasmani semua, itu kan yang jadi problem sebetulnya, ya. Nah, yang kedua dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, kalau dulu kita membahas tentang akhlak, ya, adab atau moral daripada sesuatu, orang itu nggak perlu diajarkan akhlak, karena sesungguhnya di dalam diri pribadi manusia itu sudah memiliki naluri untuk berakhlak. Jadi di dalam hati kita, di dalam batin kita sudah ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Tinggal bagaimana kita menoleh hati kita secara tulus, ya, untuk melakukan kebaikan. Ini sebelumnya suara saya jelas kan? Takutnya koneksinya jelek. Jelas, Jelas Pak, cuman agak tadi putus saja. patah-patahan. Oke. Agak-agak putus. Oke, ya rada-rada ini soalnya sinyalnya nih, hujan nih. Oke, ya. Tetapi di dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, untuk menjadi manusia berakhlak itu tidak cukup hanya mengandalkan nurani atau hati nuraninya, tetapi juga perlu diberikan pemahaman secara teori, secara konseptual. Jadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara itu ada 3 tahap dalam pendidikan moral itu. Yang pertama, ngerti secara teori, secara kognitif, ya. Makanya di pesantren itu kan ada adabul alim wal muta'alim, ya, ta'limul muta'alim, akhlak lil banin, akhlak lil banat. Kita belajar kitab-kitab akhlak, ya kan. Itu agar kita mengerti dulu secara teori, ya. Karena kalau kita tidak mengerti secara teori, bagaimana kita mengamalkan? Jadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara tidak cukup memandang nurani, tetapi juga harus paham secara teori. Bagaimana akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama, akhlak kepada yang lebih lemah, ya, dan lain-lain, itu harus tahu dan diajarkan secara teori. Yang kedua, tidak cukup secara teori tapi ngerasani. Ngerasani itu artinya adalah merasakan, maksudnya, ya. Bukan ngerasani dalam arti ngomongin orang, bukan. Ngerasani itu maksudnya merasakan. Jadi tidak cukup orang itu tahu secara teori tentang akhlak, tapi merasakan bahwa akhlak, ya, atau moral, ya, itu adalah hal yang penting untuk diamalkan dalam kehidupan. Contoh kasusnya David dan Mario misalnya, kan. Mario ini kan orang kaya, pasti dia mengakses pendidikan secara layak, kan. Tidak mungkin dia tidak tahu teori secara baik mengenai akhlak atau adab kepada orang lain, ya.
pasti dia diajarkan di sekolah tentang budi pekerti. Tapi mengapa kok Mario sangat tega dan brutal menyerang David dengan cara yang sadis? Karena mungkin Mario ini tidak pernah merasakan bagaimana hidup menderita, sehingga dia tidak memiliki empati terhadap orang yang lemah. Karena dia orang kaya, tidak pernah susah, tidak pernah terdiskriminasi oleh hidup, oleh lingkungan. Nah, oleh karena itu tugas pendidikan, tetapi bagaimana peserta didik itu merasakan kepedulian terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang lebih lemah dari dirinya. Jadi kan sebetulnya mengapa kita mau membantu orang lain? Kenapa kita memiliki sifat welas asih? Karena di dalam diri kita memiliki kepedulian, empati, mampu merasakan terhadap apa yang orang lain rasakan. Ini kan sebetulnya substansi dari akhlak, dari moral, ataupun apapun istilahnya. Betapapun Anda menjadi orang yang alim, ya, orang yang menguasai berbagai macam literatur kitab, kalau Anda tidak ada di dalam perasaan memiliki kepedulian terhadap sesama, merasakan penderitaan orang-orang, ya tidak akan terjadi akhlak itu. Jadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita mampu merasakan penderitaan orang? Oleh karena itu kan Ki Hajar Dewantara, meskipun dia hidup di lingkungan orang-orang kaya, dia itu adalah turunan ningrat ya sebetulnya ya, tetapi dia melakukan gerakan pendidikan taman siswa yang bisa diakses oleh berbagai masyarakat. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa masyarakat diizinkan oleh sistem Belanda saat empati ya, yang dirasakan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pentingnya pendidikan. Nah, yang ketiga baru ngelakoni ya. Nah, setelah orang mengerti secara teori, merasakan ya kan, baru dia mampu mengamalkan. Nah, yang bertanggung jawab untuk pendidikan moral ini dalam pandangan Ki Hajar Dewantara bukan hanya guru. Jadi kadang-kadang salahnya orang tua ya adalah menitipkan masalah moral, masalah akhlak itu kepada guru. Tolong didik anak saya menjadi orang yang baik kan gitu. Anak nakal dititipkan ke pesantren dengan harapan anaknya menjadi anak yang berakhlak, kan seperti itu. Padahal dalam pandangan Ki Hajar Dewantara justru yang berperan dalam pembangunan moral itu adalah orang tua. Kalau guru itu sebetulnya wilayahnya lebih ke wilayah intelektual, wilayah ilmu, tapi kalau wilayah moral, wilayah afeksi itu adalah orang tua. Makanya ketika anak baik yang disalahkan guru atau orang tua, yang dipuji gurunya atau orang tua, kan orang tua kan. Begitupun ketika anak nakal, yang mendapatkan hukuman ya orang tua. Ini anak siapa sih nakal banget nih? Nah, gitu kan. Bukannya ini murid siapa sih? Gak pernah gitu kan. Dalam kasus Mario aja kan Anda lihat kan, ketika Mario melakukan kesalahan yang dihukum kan orang tuanya. Dipecat dari jabatan, dikeluarkan dari Dirjen Pajak, padahal gurunya tidak pernah mendapat masalah apa-apa kan untuk kasus itu. Itu menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran dan posisi penting di dalam pembangunan moral anak. Yang penting itu orang tua justru, bukan guru. Karena baik buruk anak akan tetap menjurus kepada orang tuanya. Anaknya baik, orang tuanya yang mendapatkan harumnya, anaknya buruk yang mendapatkan busuknya ya orang tuanya. Ini artinya bahwa dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, peran orang tua di dalam membangun sebuah generasi itu lebih dominan dibandingkan peran guru gitu ya. Karena masa kecil kita lebih banyak dihabiskan dengan keluarga, dan masa kecil kita lah yang menentukan masa depan pemikiran kita. Jadi kalau Anda mau membangun sebuah masyarakat yang baik, bangunlah dari keluarga yang baik ya, bukan dari institusi pendidikan yang baik. Karena institusi pendidikan yang paling menentukan pemikiran dan moralitas anak ya adalah keluarga. Ya. Jadi baru ketika keluarga dibangun dengan cara yang baik, barulah pendidikan mampu meneruskan pendidikan orang tuanya gitu kan, dari situ atau keluarga, guru sebagai penentunya.
Oke, saya kira itu saja tambahan dari saya untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sister. Thank you, dosen sudah keluar. David. Custom. Mantap, Cok, mantap.